Saya akan berbicara tentang sebuah tema yang berjudul Prepare Your Ark. Artinya adalah persiapkan bahtera Anda. Bicara tentang bahtera, saudara pasti teringat kepada tokoh yang bernama Nuh. Nuh adalah seorang yang mempersiapkan bahtera. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Di sini ada sebuah kutipan, quote tentang Nuh. Bagaimana Nuh ini? Mari kita baca bersama-sama. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudara, mengapa kita melihat kepada Nuh? Kita harus tahu bahwa semua cerita dalam Alkitab itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar riwayat, bukan sekedar pelajaran-pelajaran etika yang kita harus pelajari, ya itu ada di dalamnya. Tetapi kita harus mengerti, terutama kalau sudah membaca kitab Kejadian, semua cerita itu adalah nubuat. Firman Tuhan ini firman nubuat, firman Yesus, firman nubuat, ada ayatnya. Jadi ketika kita membaca di dalam kitab Nuh, itu sedang berbicara apa yang terjadi di hari zaman. Di pasal 11 kita membaca tentang Menara Babel, itu bukan sekedar memberitahu kepada kita, oh ada yang namanya Menara Babel dan sebagainya. Saudara nanti lihat di dalam Wahyu ada ditulis tentang Babel. Nah, demikian juga dengan Nuh, dan jelas sekali bahwa Tuhan Yesus waktu di dunia, beberapa kali Tuhan Yesus itu menyinggung tentang Nuh. Dia berkata bahwa sebagaimana pada zamannya Nuh, maka nanti di akhir zaman akan terjadi lagi apa yang ditulis di dalam Nuh itu. Apa yang saya sampaikan ini bukan saya rekayasa, tapi semua itu ada dalam firman Tuhan. Dikatakan nanti di zaman akhir juga demikian, sama seperti di zaman Nuh. Orang sibuk dengan ini, dengan itu, tidak memperhatikan tentang Tuhan, tidak mencari Tuhan, yang dicari hanya dunia, kesenangan dunia. Mereka bahkan mungkin bisa menikmati dunia, tiba-tiba. Mengapa kok tiba-tiba? Bagi anak Tuhan tentu tidak ada kata tiba-tiba. Karena kita tahu Alkitab sudah memberitahu. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, maka itu memang tiba-tiba turunlah hujan, air bah terjadi. Dan sudah tidak ada lagi kesempatan lagi. Karena pintu kemurahan sudah ditutup. Dan Tuhan yang menutup sendiri bahtera itu. Jebret, Nuh tidak bisa membuka. Mungkin dia mendengar teriakan-teriakan dari luar. Orang mukul-mukul, Nuh buka pintu, tolong Nuh. Tolong aku gak bisa renang ini. Nuh gak bisa apa-apa. Sebab itu saudara-saudara, betapa penting kita sebagai orang yang mengerti tentang zaman dan harus mengerti. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang sejamannya, kamu mengerti tentang cuaca, tapi kamu gak mengerti tentang zaman. Orang sekarang punya namanya ramalan cuaca. Kita juga harus tahu tentang zaman. Maka apa yang harus kita lakukan, yaitu seperti yang dilakukan oleh Nuh, yaitu kita harus mempersiapkan bahtera itu, bahtera keselamatan itu. Supaya kita dan seisi rumah kita, 8 orang Nuh, Ico Pago, kalau digabung artinya cuan, artinya adalah kapal. Jadi bahasa Mandarin itu kok bisa, saya juga tidak mengerti. Bisa menciptakan kata cuan itu yang artinya dalam satu perahu ada 8 orang. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus melihat lebih jauh apa yang perlu kita perbuat. Yang pertama, salvation is for the whole family. Yang pertama kita harus mengerti sebuah konsep dari Tuhan yang ada di dalam pemikiran Tuhan. Bahwa keselamatan itu adalah untuk seisi rumah. Perhatikan ini, di sini ada janji sebabnya. Jadi kalau saudara mungkin baru seorang yang percaya di dalam rumahmu, saudara pegang janji ini, ya nanti kita akan baca ayatnya, saudara minta kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan jawab. Karena ini janji Tuhan. Salvation is for the whole family. Keselamatan itu adalah diperuntukkan untuk seisi rumah. Satu orang selamat, seisi rumah punya kesempatan untuk diselamatkan.
Coba kita lihat beberapa contoh berikut ini yang saya tulis cukup banyak. Yang pertama tentu Nuh dan seisi rumahnya. Yang kedua Lot dan seisi rumahnya. Cuma Nuh dan Lot beda. Ketika Nuh membangun bahtera semua sampai anak mantunya semua mengambil bagian. Tapi kalau Lot, ketika Lot beritahu kepada calon menantunya, ayo keluar dari tempat ini karena tempat ini mau dibakar, dimusnahkan oleh Tuhan. Mereka mereka cuma tertawa toh. Mereka tidak percaya. Nah, itulah sebabnya sudah betapa pentingnya kita mencari calon menantu itu harus seiman. Jadi jangan dianggap enteng ini. Sudah banyak contoh. Menikah dengan orang yang tidak seiman. Akhirnya apa? Bukan yang sana ditarik, yang sini pun ketarik tidak beribadah. So itu sudah betapa penting kita punya prinsip. Dan prinsip ini harus saudara tekankan kepada anak-anakmu sejak awal. Jangan tunggu ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah pacaran, hati mereka sudah terpaut, baru ngomong. Telat. Saudara harus ngomong dari awal, kamu kalau cari pacar, kamu kalau dipacari orang, pertama harus seiman. Itu syarat mutlak. Dan saudara sebagai orang tua, saudara punya otoritas. Jangan dibilang anak-anak sudah besar terserah anak-anak. Tidak bisa. Selama anak-anak itu belum menikah, otoritas itu ada di tangan orang tua. Dia berhak ngomong tidak, papa mama tidak setuju. Harus itu. Ya terserah kamu lah, kamu kan sudah mengerti firman Tuhan. Tidak bisa. Saudara ngomong tidak setuju. Kalau anak-anak masih menerjang, saudara sudah lepas. Namanya orang sudah besar, bukan anak kecil, nggak bisa ditaleni ya. Tapi saudara prinsip itu harus saudara tegakkan. Karena ini menyangkut keselamatan saudara. Juga menyangkut kebahagiaan. Tidak bisa orang yang tidak sepaham, satu ke kanan, satu ke kiri. Mau gaduk, no itu loh gimana coba saudara. Saya pakai bahasa sehari-hari aja supaya saudara mengerti. Tidak bisa, tidak ketemu itu nanti. Ya mungkin awal-awal masih oke, 1-2 tahun namanya pengantin baru. Nanti lihat tahun berikutnya. Kalau sudah ada masalah, problema datang. Kita tahu bahwa keluarga itu tidak lepas dari problem. Yang ketiga, anak domba untuk seisi rumah. Dalam Keluaran 12, Tuhan ngomong, ayo siapkan anak domba. Satu saja seisi rumah. Kalau rumah tanggamu kecil, ajak tetanggamu makan sama-sama. Jadi konsep ini terus berjalan. Terus, saudara melihat sampai di Rahab. Bagaimana Rahab yang notabene seorang wanita yang profesinya kita tahu semua. Tapi dia punya satu kerinduan untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Orang tuanya, adik-adiknya. Biasa ini, kasihnya. Terus kita lari kepada perjanjian baru, Cornelius. Seorang perwira Roma. Karena kesalehannya dia didatangi oleh Tuhan, dia bilang, panggil Petrus. Dia akan membawa berita yang akan menyelamatkan keluargamu. Mengapa? Karena Petrus yang akan memperkenalkan Yesus. Jadi Cornelius ini mungkin seorang proselyte. Maksudnya proselyte itu dia percaya kepada orang agamanya Yahudi. Karena dikatakan dia berdoa kepada Allah. Tapi dia belum mengenal nama Yesus. Makanya Tuhan Yesus memanggil Petrus. Dan dia kumpulkan seorang seisi rumahnya. Bahkan dia kumpulkan teman-temannya, bawahan-bawahannya. Dan semua dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan sebelum firman Tuhan itu selesai dibicarakan. Luar biasa. Next. Lydia dari Tiatira, seorang businesswoman, dia membawa seisi rumahnya untuk percaya kepada Yesus dan dibaptis. Dan dia menyokong pelayanan Paulus. Yang berikutnya, yaitu kepala penjara di Filipi. Saya renungkan kenapa kok Paulus harus mengalami didera, dikatakan di Filipi itu dia dicambuk, dimasukkan dalam penjara, dipasung tanpa diadili. Tidak boleh itu, karena Paulus warga Roma. Orang Roma mereka walaupun kejam, tangan besi, tapi dia masalah hukum itu sangat strict. Jadi kalau warga Roma tidak boleh dihakimi dengan cara demikian sebelum diadili. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan kepala penjara ini. Tuhan baik itu kan, luar biasa bukan? Kok bisa kepala penjara? Justru karena Paulus dan Silas mengalami penderitaan, akhirnya kepala penjara ini bisa bertobat mengenal Tuhan. Bayangkan saudara, apa enggak luar biasa cara Tuhan ini saudara. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami penderitaan untuk apa? Untuk memberkati orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Saya yakin Paulus dan Silas enggak pernah menyesal dengan penderitaan yang dia alami di Filipi. Enggak pernah dia, aduh aku di Filipi, aku mengalami ketidakadilan dan sebagainya.
Kenapa? Karena dia melihat ada jiwa yang diselamatkan. Kalau kita membaca di kitab surat Filipi, itu surat yang penuh dengan sukacita. Saudara. Tidak ada penyesalan Paulus. Dia tidak pernah memikir, waduh betapa sakitnya waktu itu. Dicambuk, habis gitu masih dipasung. Tapi yang dia lihat ada jiwa yang diselamatkan. Haleluya. Mari saudara, kita baca satu ayat sebelum saya maju ke poin yang berikutnya. Ini adalah perkataan Paulus dan Silas kepada kepala penjara Filipi. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi betapa luar biasa janji Tuhan ini. Saya peruntukkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya beban. Ada rumah tangga, keluarga saudara yang belum percaya. Doakan mereka. Amin. Percaya janji Tuhan ini ya dan amin dan pasti dikenapi. Baik, saya akan masuk kepada poin yang kedua. Kalau saya perhatikan dari contoh-contoh di atas, maka saya membuat sebuah kesimpulan bahwa keselamatan itu tanggung jawab dari kepala keluarga. Kepala di sini tidak harus mesti laki-laki, mesti suami. Karena ada keluarga-keluarga yang kepala rumah tangganya mungkin sudah dipanggil Tuhan atau apa, seperti Rahab itu, kita tidak mengerti. Tapi kepala di sini lebih bersifat pemimpin secara rohani, yang Tuhan tangkap pertama kali dalam keluarga itu. Tetapi kalau seisi rumah sudah percaya Tuhan, maka tentu tanggung jawab itu ada di pundak kepala rumah tangga, yaitu suami atau ayah. Jadi ini penting saudara mengerti. Saya melihat bagaimana kepala rumah tangga itu punya peranan yang penting. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga. Saya selalu bicara kepada calon-calon pengantin yang datang konseling. Ketika saya bicara tentang tugas pria, tugas wanita, tugas suami, tugas istri, saya selalu bicara bahwa tugas seorang suami yang paling penting bukan hanya memberi nafkah. Bukan. Tapi tugas yang paling penting dari seorang kepala rumah tangga adalah menjadi juru selamat dari keluarga itu. Sebagaimana dikatakan Yesus kepada jemaat, demikian suami kepada istri dan anak-anak. Dia bisa menyelamatkan keluarga ini. Menyelamatkan apa maksudnya? Membawa keluarga sampai satu saat ada di kekekalan bersama-sama. Ya, bukankah tujuan kita ke situ? Bagaimana kita bisa bersama-sama nanti, sama-sama kita masuk surga. Betapa sedihnya kalau nanti di kekekalan ada anggota keluarga kita yang tidak hadir di situ. So itu mari saudara, inilah waktunya untuk kita benar-benar mau memikul tanggung jawab ini. Mengerti tanggung jawab ini. Hai pria-pria, Anda dan saya diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Minimal kita harus bisa menyelamatkan keluarga kita. Istri, anak-anak, menantu, cucu, dan seterusnya. Selama kita masih hidup tentunya. Ayo kita mau membangun bahtera kita, saudara. Jadi bagaimana kita mempersiapkan bahtera kita. Seperti Nuh, dia membangun bahteranya untuk keselamatan keluarganya. Saya yakin Nuh juga menginjil, tapi orang-orang di luar tidak percaya. Tapi Nuh tidak peduli, yang penting keluargaku selamat. Ya, ini poin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, yaitu siapkan bahteramu. Prepare your ark. Build your ark. Bangun bahteramu. Bangun bahtera keselamatan keluarga itu. Bahtera di sini bukan bicara tentang sesuatu tempat, tapi lebih bersifat menyelamatkan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita, bahtera rumah tangga yang Tuhan berikan. Ada 3 hal secara cepat saya akan sampaikan bagaimana yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan iman dan ketaatan. Ini sudah kita baca di ayat pokok tadi. Karena iman, Nuh taat. Jadi iman dan ketaatan ini berjalan bersama. Saudara. Yang kedua yaitu dengan ketekunan. Memang harus tekun saudara. Semua itu berhasil itu karena tekun. Anak sekolah berhasil karena tekun. Orang kerja juga bisa berhasil karena tekun. Demikian juga dalam hal rohani. Kalau tidak ada ketekunan, tidak bisa. Ya, semua itu karena ketekunan. Nuh dengan tekun dia mempersiapkan bahtera. Dia tidak peduli. Yang penting dia taat, apa yang Tuhan katakan dia lakukan terus sampai selesai. Dan yang ketiga adalah berjaga-jaga dan berdoa. Ketika kita bicara tentang akhir zaman, Tuhan Yesus selalu berkata 2 hal ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah.
Betapa dua hal ini penting, saudara. Kita berdoa, kita sendiri harus berjaga-jaga, menjaga diri kita. Dan kita juga berdoa, minta kemurahan Tuhan, minta keselamatan Tuhan. Sudah doakan keluargamu. Ya, mungkin ada dari keluargamu yang belum percaya, doakan mereka. Tangisi mereka. Tuhan Yesus ngomong waktu jalan ke Golgota, bukan? Kepada wanita-wanita yang menangis. Dia bilang, kamu gak perlu nangisi aku. Tangisi keluargamu sendiri. Makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat. Mari kita baca ayat ini. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan bangun bahtera kita. Haleluya.